Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video yang saya bagikan ini adalah partai dari Robert James Fischer atau yang sering kita kenal dengan Bobby Fischer berjumpa dengan Del Ruth di USA Open tahun 1956, yang saat itu Bobby Fischer masih berusia 13 tahun. Di video ini kawan-kawan nantinya akan bisa melihat bagaimana permainan Bobby Fischer memainkan Sicilian Nadov menjebak Menteri Putih. Bagaimanakah langkah-langkah Fischer untuk menjebak menteri lawannya? Kita langsung saja kawan-kawan ke permainan. Bobby Fischer memegang hitam, Del Ruth memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas Fischer pion C5, Sicilian Defense. Kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda F6 mengancam pion E4, di backup dengan kuda C3, pion A6. Fischer memainkan Sicilian Nadov. Putih melanjutkan mengembangkan gajah ke E2, pion E5 mengancam kuda, kuda ke F3, gajah hitam ke E7. Kedua pemain pun rokade sayap raja, pion H3. Langkah preventif putih untuk mencegah pergerakan perwira hitam menduduki peta G4. Kuda hitam B ke D7, beteng putih ke E1, pion B5, membuka ruang bagi gajahnya ke peta B7 di langkah berikutnya. Dan sering juga hitam memainkan pion B4 di langkah-langkah berikutnya. Putih meresponnya dengan pion A4 menantang pion hitam B5. Tantangan tidak diterima. Fischer mendorong pion B4 untuk mengancam kuda. Kuda ke D5 mengincar gajah hitam E7. Kuda hitam pukul kuda putih. Menteri pukul kuda. Sekarang putih mengincar beteng yang ada di A8. Dalam posisi terancam, Fischer tidak melangkahkan betengnya ke A7 ataupun ke B8. Fischer melangkahkan menterinya ke C7, mengincar pion yang ada di C2. Langkah menteri hitam ke C7 ini adalah jebakan kawan-kawan. Apabila menteri putih pukul beteng A8, kuda hitam akan ke B6. Menteri putih pun akan terjebak. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, putih tidak tergoda untuk pukul beteng A8, menggeser menterinya ke B3 melindungi pion. Fischer melanjutkan langkah kuda ke C5 mengancam menteri. Menteri pukul pion B4. Langkah berikutnya ini Bobby Fischer mempersiapkan lagi jebakan untuk putih dengan mengorbankan pion D5. Pengorbanan diterima oleh putih, pion pukul pion. Selanjutnya Fischer mendorong pion E4 mengancam kuda. Ke petak manakah kuda harus menghindar dari ancaman pion? Mungkin langkah terbaik bagi kuda adalah ke petak G5. Selain untuk menghindari ancaman pion, kuda bisa berbalik mengancam pion E4. Jika hitam memainkan dengan pion H6, kuda bisa pukul pion E4. Namun di langkah aslinya, kuda putih memilih petak D2. Fischer melanjutkan jebakannya dengan kuda ke D3, membuka open serangan dari gajah E7. Dan kuda di posisi seperti ini menggarpu menteri dan beteng. Putih memilih menyelamatkan menterinya dengan pukul pion E4, kuda pukul beteng, pion D6. Putih mengorbankan pion untuk membuka diagonal petak terang bagi menteri untuk mendapatkan beteng A8. Pengorbanan diterima oleh Fischer, gajah pukul pion. Selanjutnya menteri pukul beteng. Di posisi seperti ini, putih tidak sadar. Dengan membuat umpan jebakan pion D6, menteri putih malah terperangkap perangkapnya sendiri. Karena setelah gajah hitam ke B7, menteri putih pun terperangkap dalam posisi seperti ini. Dan akhirnya putih putuskan pukul beteng F8 skak, raja pukul menteri. Putih mendapatkan 2 beteng sebagai gantinya. Putih kehilangan menterinya karena terjebak dalam jebakannya sendiri. Mengapa di posisi seperti ini menteri putih terjebak?
Padahal Menteri Putih bisa ke peta A7. Coba kita lihat apa jadinya jika Menteri Putih ke peta A7. Hitam akan melanjutkan gajahnya ke H2 skak, memaksa Raja Putih untuk bergeser ke peta terang, yaitu peta F1. Gajah hitam melanjutkan pukul pion G2 skak, sekaligus membuka open serangan kepada Menteri Putih di A7. Inilah kenapa di posisi seperti ini, Menteri Putih pun sudah terjebak dengan jebakannya sendiri. Oke, kita lanjut ke permainan aslinya kawan-kawan. Setelah Menteri Putih putuskan pukul beteng F8 skak, Raja pukul Menteri Putih melanjutkan rajanya ke F1 untuk mengancam kuda E1. Kuda pukul pion C2 mengancam beteng ke B1, kuda ke D4 kembali mengancam Gajah Putih, gajah ke D3, dan gajah hitam ke B4 mengancam kuda. Selanjutnya Menteri Hitam akan ke peta H2. Di langkah ke-24 ini setelah gajah ke B4, Delrut pun menyerah. Tentu saja setelah kehilangan menterinya, Putih sudah tidak bisa lagi mengimbangi permainan hitam. Namun kita lihat saja kemungkinan langkah-langkah yang akan terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan. Itulah kawan-kawan langkah-langkah yang mungkin saja terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, Delrut pun menyerah. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga menginspirasi kawan-kawan bermain catur. Sukses selalu di permainannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.